Astagfirullahaladzim, ya Allah. Serem ya. Jangan nanya. Saya mau nanya Ustaz. Ustaz, ini tuh kan gara-gara gibah, gara-gara iri. Biasanya orang itu menggibah, orang digibahi karena orang iri sama dia. Iya. Karena ada kelebihannya. Jadi kalau ibu-ibu digibahin, gak usah sakit hati Bu. Kenapa? Karena ada sesuatu berarti yang lebih yang ada di kita. Makanya orang iri sama kita. Nah Ustadz, ini pertanyaannya gimana sih supaya kita itu jauh dari sifat iri. Dan kita juga supaya jauh-jauh dari gibah itu gimana? Mohon penjelasannya. Iri dan gibah. Betul. Oke. Mohon penjelasannya Guru, silakan. Izin Ustazah Ramla dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hari ini 5 Rajab 1445 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab karena Rajab adalah bulannya Allah. Ayo jaga diri kita, jangan sampai kita melakukan dosa yang menyebabkan dosa kita berlipat ganda. Dosanya juga karena disebabkan berdosa di bulan-bulan haram. Nah, berbicara tentang gibah. Aku nggak enak ya. Karena pasti kita tidak pernah lepas dari gibah. Karena saya termasuk orang yang selalu digibahin. Oh kirain. Digibahin Ustadz. Gibah dan iri, hati-hati. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan, hati-hati terhadap perbuatan hasad. Karena hasad itu, iri hati itu merusak kebaikan. Seperti api yang membakar kayu bakar. Habis amalan. Habis amalan. Bukan habis semalam Bu, habis amalan. Semalam habis berbuat apa Bu? Kok semalam? Marahin. Salah ya. Dengerin. Pertanyaannya, ada nggak solusinya supaya kita tidak iri dan tidak... Apa tuh Ustadz? Mau tahu? Mau dong. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Sibukkan diri kita dengan kebaikan, ibadah, berkumpul sama orang-orang baik. Nah ini dia. Gimana orang-orang baiknya nunjuknya? Orang baik. Amin ya Allah. Baik, intinya bersyukur. Boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah, iya kadang kita lupa bersyukur ya. Makanya jadinya terus aja ngomongin orang lain. Padahal keberkahan di dalam hidup kita juga lupa kita syukuri. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustazah Romla. Ustazah mohon izin waktunya. Ustazah aku mau tanya nih Ustazah. Katanya nih ya, orang yang selalu ngomongin orang lain gitu ya, gibahin orang lain. Malah masalahnya sendiri itu jadi gak selesai gara-gara sibuk ngurusin hidup orang lain. Nah jadi gimana tuh solusinya Ustazah, mohon penjelasannya silakan. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya Masya Allah, nggak ada yang ngantuk ya? Oh, dari Bandung jam berapa? Masya Allah, mudah-mudahan perjalanan dari Bandung ke sini mudah-mudahan Allah catat sebagai nilai ibadah. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, rabbal ya Rabbal alamin. Nah tadi Kak Mikdad tanya, katanya orang yang suka gibahin orang, ngerumpi, gosipin orang, masalahnya sendiri nggak selesai-selesai. Apa betul? Kira-kira betul nggak Bu? Kan tahu sendiri, udah tahu jawabannya. Udahlah gak usah saya ceramah deh. Jangan dong. Masya Allah, udah tahu sendiri. Kenapa bisa begitu? Pertama, kalau kita suka gibain orang, gosipin orang, gerumpin orang, ditambah kepoin orang, mau tahu urusan orang lain, waktu kita habis terkuras untuk mikirin orang lain. Tuh kan kompak banget Ibu, pengalaman pribadi ini. Masya Allah ya Rahman ya Karim.
Dia cari-cari kesalahan orang lain. Dia ceritain kesalahan orang lain. Dia buka aib orang lain. Sehingga apa? Urusan rumah tangga sendiri tidak selesai. Urusan rumah tangga sendiri enggak diurusin. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Man satara uyuban nas satara uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menutup aibnya seseorang saudara kita, ingat, nobody perfect. Apa itu Bu? Manusia nggak ada yang sempurna, pasti punya aib, pasti punya kesalahan. Dan barang siapa yang bisa menutupi kesalahan orang lain, satara uyubahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aibnya seseorang, apalagi saudara kita, maka apa? Allah pun akan membuka aib kita nanti di dunia dan juga akhirat. Bahkan Allah akan apa? Memperlihatkan kejelekan di dalam rumahnya. Itu salah satunya. Rumah tangganya nggak keurus. Kenapa? Pulang dari masjid sholat asar buka kerudung langsung ke tetangga. Tetangga. Katanya. Masa Padahal mobilnya bagus, paling juga kredit Loh, katanya itu, biasanya kayak ya gitu. Allah usil banget. Udah begitu bibirnya menyon-menyon Ya lagi. Allah, tahu banget Ustazah. Pengalaman. Pengalaman baik Ustazah. Iya. Masya Allah mengingat untuk kita. Terima kasih Ustazah, boleh tepuk tangan dulu dong Sama-sama. Bu. Tuh jadi kurang-kurangin Bu gosipin orang. Fokus sama diri kita sendiri, selesaikan urusan kita sendiri ya Allah. Baik Bu, lanjut gak Bu? Lanjut, masih semangat ya? Masih ya, oke kalau gitu. Tapi sebelumnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan viral nih. Wanita di Semarang lempari rumah tetangga pakai wajan isi air. Waduh, pemilik rumah cuma pasrah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Astagfirullahaladzim. 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 Ibu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, itu kalau saya ya. Udah pindah rumah kali, udah pusing punya tetangga kayak gitu. Tapi kita nggak tahu juga ya, nahnu nahku bil zawahir. Kita cuma menilai apa yang kita Iya lihat. sih. Kita nggak tahu episode panjangnya gimana Betul, gitu. sebelumnya apa ya. Tapi Ustaz Jam, lihat tayangan barusan ini kayaknya juga pasti nggak jauh-jauh ini hubungan bertetangga. Pasti juga pernah debat, pernah cekcok gitu sama sesama tetangga gitu. Sebenarnya apa sih yang harus diselesaikan gitu ya? Apakah ini juga ada hubungannya sama ghibah atau gimana nih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ramla, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Al-Quran surah An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau perbuatan bohong itu, berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini masih bercerita dengan rangkaian cerita tentang difitnahnya seorang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Ibu, gibah tuh apa sih gibah? Ngomongin
orang. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha menyebutkan ciri-ciri seorang wanita. Ibunda Aisyah bilang begini sama Nabi, itu tuh yang pendek. Kata Nabi SAW, jangan kau gibahin orang. Kata Ibunda Aisyah, lah emang pendek. Kata Nabi SAW, kira-kira kalau orang itu dengar. Ustaz ada yang berdiri, Ustaz Syam di Ada yang belakang. tersinggung, ada yang tersinggung. Aduh, saya nggak ikut-ikut. Kira-kira kalau orang itu dengar marah nggak, seneng nggak? Kata Ibunda Aisyah, kayaknya sih nggak seneng kalau dikatain pendek, walaupun emang pendek. Kata Nabi SAW, itulah gibah. Walaupun benar, kalau orang itu ndak suka berarti itu gibah. Keadapun membuat-buat berita bohong, itu bukan fitnah namanya buhtan. Namanya buhtan, membuat-buat cerita sehingga orang dipandang jelek sama orang lain. Sama kayak tadi di video, langsung dibenci sama tetangganya. Mungkin ada yang cerita jelek dia, padahal tidak ada sama dirinya. Menyebarkan kebohongan namanya buhtan. Buhtan itu membuat-buat cerita sehingga orang lain menjelekkannya. Maka kalau terjadi seperti ini, bagaimana sikap kita? Mestinya kita mengklarifikasi kalau memang itu berita yang bohong. Iya. Kalau memang itu adalah berita yang benar, bahwa kita dijelek-jelekkan, siap-siap panen pahala. Wah, baik. Siap. Jadi harus diklarifikasi juga Betul, ya. Biar nggak salah kasihan paham. orang, betul. Betul, baik terima kasih Sama-sama, Ustaz Syam. Sita. Guruku boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik jamaah, nah sekarang saya mau membacakan, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram. Kita bacakan, ini ada pertanyaan dari @adisudirta_. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, tahu nggak sih Ustaz, tetangga saya tuh julid banget. Terus juga sering banget ngebicarain saya Ustaz. Apalagi kalau saya ada paket yang diantar ke rumah. Wah itu udah kayak berita utama di perumahan saya Ustaz. Katanya enak ya tiap hari bisa beli ini itu, uang dari mana tuh? Kalau punya tetangga yang kayak gini enaknya diapain ya Ustadz? Ah ini saya nggak berani jawab. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Itu orang curhat. Emangnya kalau kamu udah berbuat baik sama dia, kamu juga termasuk ngomongin seperti itu. Iya itu masalah Jangan paket lagi. diomongin. Oh iya, dia juga sama ya, dia ngomongin ngumarahin Sebenarnya sih, tetangganya. ya juga dari mana dapatnya? Ya sama aja. Ya Allah, ya udah biar nggak salah kita bahas setelah ini tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terus kenapa kita bahas ya? Iya, tapi kan ini masalah Pak.